lagi bertemu kembali dengan saya, Francisca Wiwin, di hidupceria.com. Perkenalkan, saya adalah salah satu tim dari hidupceria.com. Hari ini saya akan ditemani oleh sahabat saya, Mbak Dita, dari Jogja. Kita akan ngobrol seru tentang salah satu kelas penting di Access Consciousness, yaitu The Foundation. Yes, Mbak Dita, silakan perkenalkan diri dulu. Halo, selamat siang. Saya Dita. Saya juga Access Bar praktisi, juga facelift praktisi. Domisili saya di Jogja. Kemudian kalau mau treatment itu saya buka namanya Pulas, seperti itu. Yes, yes. Bagi warga sekitar Jogja dan sekitarnya, nggak terbatas waktu tempat sih, bisa menghubungi Mbak Dita untuk Access Bar Treatment, facelift, dan beliau adalah practitioners of Talk to the Entities juga. Oh iya. Yes. Ya, jadi banyak sekali ilmu yang sudah Mbak Dita dapatkan, jadi pasti seru difasilitasi oleh Mbak Dita. Seru banget. Iya, Mbak. Kita mau ngobrol apa nih, Mbak? Tentang kelas foundation. Waktu itu sempat Mbak Dita ikut bareng Dr. David di Semarang. Iya, benar-benar. Asik Ya, banget itu. iya. Tapi sebelumnya saya pengen nanya Mbak Dita, apa sih yang Boleh. menyebabkan Mbak Dita itu memilih Access Consciousness? Jadi dibawa, mungkin gini ya, body yang bawa ya. Jadi karena saya masuk stres sekolah S3 gitu, terus body itu menggiring saya dengan sendirinya ke salah satu fasilitator. Saya daftar Mbak Isti saat itu, dan kebetulan saya baca-baca gitu nggak tahu. Terus habis itu dibawa, terus ternyata Mbak Isti mau ngadain kelas di Jogja, ya udah terjadi begitu aja. Dan awalnya saya nggak tahu bahwa itu akan berdampak sangat memberi banyak manfaat dalam kehidupan saya, tidak hanya untuk mengatasi stres S3 saya gitu, tapi juga banyak hal sih. Iya, wow. Jadi sebenarnya body itu pinter ya? Seru. Iya, body itu pinter mengarahkan, padahal kalau dari pikiran, ih ngapain sih buang-buang waktu belajar hal lain, tetapi body-nya itu ngarahin ke situ dan ternyata menemukan banyak kesenangan yang juga mendukung sekolah juga. Dan akhirnya semua terselesaikan, bukan cuma masalah studinya, tetapi juga berbagai kehidupan, berbagai aspek dalam kehidupannya, Mbak. Benar banget. Ya. Nah, apalagi itu kan kalau Access Bar itu kan istilahnya kayak pemula gitu ya, jadi kayak ke toilet gitu. Udah tuh dibuang kan sisa-sisanya, tapi foundation itu buat nge-flush-nya gitu kalau kata dokter David. Jadi Iya. kita harus belajar foundation-nya. Nggak ada harus sih, akan Iya. lebih baik kalau ditambah foundation. Iya, sama kayak soal kita bangun rumah, foundation dasar, basic. Dasarnya. Banget. Ya, seru banget kelas foundation itu. Mbak, apa aja sih yang dipelajari di kelas foundation? Apa yang didiskusikan atau difasilitasi di kelas foundation? Banyak banget. Kalau dari bukunya aja tuh, bukunya tebel nih, ada nih bukunya nih, tebel banget. Nah itu mulai dari, kan kalau di Access Batu kita diajarin heavy and light, kalau misalnya mau mengambil keputusan gitu kan, memilih sesuatu. Nah di foundation itu nanti diperdalam, maksudnya heavy and light-nya itu seperti apa gitu. Kemudian bagaimana mengambil keputusannya. Nah terus yang saya kerasa banget itu selalu kita itu memiliki pilihan. Jadi dengan kita mengajukan pertanyaan, itu kita menjadi berdaya memiliki pilihan. Gitu. Kemudian pilihan itu, mengajukan pertanyaan itu akhirnya kita bisa membiarkan semesta atau energi di tempat kita itu ikut berkontribusi untuk menjawab pertanyaan itu. Gitu. Dan itu saya merasakan sekali di dalam sekolah saya itu. Wow. Kemudian juga belajar untuk percaya pada diri sendiri. Nah itu yang waktu itu saya sampai digali, sampai nangis-nangis sama Dokter David. Aku juga. Karena ternyata ketemu bahwa
saya itu nggak pingin dilihat orang gitu. Saya pinginnya di balik layar. Nah, saya pikir itu wajar gitu. Ternyata ada sesuatu yang digali sampai dalam, sampai wow, ternyata setelah itu saya berani loh di depan orang, saya berani posting, saya berani memperlihatkan usaha saya pulas itu. Ya saya berani untuk dilihat orang gitu. Yes, keren, keren, keren. Iya, saya ingat tuh waktu itu Mbak Dita. Luar biasa sih. Jadi kelas foundation itu memberikan basic, sebenarnya ini 4 hari sih kelas teori, tapi bukan cuma melulu teori yang dibahas, tetapi kita juga difasilitasi, misalnya dalam bab relationship, itu kita juga digiring atau difasilitasi oleh dokter, apa sih limitasi tentang relationship. Ya. Dan itu banyak kesadaran, bahwa ternyata kita tuh punya loh limitasi di situ. Iya, benar-benar. Ternyata kalau saya itu allowance terhadap pasangan itu kurang, yang itu menyebabkan sering ribut gitu. Dan ternyata pasangan itu mengajarkan allowance, dan itu juga baru disadari saat di foundation. Oh, ekspektasi lagi. Terus ada juga masuk ke distractor implan. Saya pikir dulu marah itu cara saya untuk mengontrol, ternyata itu distractor implan. Itu banyak deh ilmunya di foundation, seru. Dan enaknya itu dokter itu memfasilitasi dengan sabar, sehingga ketemu tuh sumber-sumbernya. Iya, iya. Dan ternyata itu juga memfasilitasi peserta lain. Saya juga keikut itu. Oh, iya ya. Oh iya, waktu itu Mbak Siska. Nah, yang relationship lagi tiba-tiba terbersit di kepala saya itu relationship ketika Dita tidak ingin dilihat oleh orang lain, itu sebenarnya ada sesuatu relationship dengan diri sendiri. Iya. Itu seru banget, ya. Apa sih judgement kita terhadap diri kita? Apa sih separasi yang kita lakukan terhadap diri kita sehingga kita tuh nggak mau dilihat, kita nggak mau dikenal. Iya, benar. Ternyata kita nggak mau dilihat itu karena kita punya judgement yang mungkin kita bawa dari masa kecil itu, didikan bahwa udah biasa-biasa aja, jangan sampai kelihatan gitu kan. Atau nanti kalau di depan itu nanti nggak semua orang, nanti malah yang aku omongin salah. Nah, jadi udah bikin macam-macam tembok yang membuat jadi udahlah di belakang aja biar nggak kelihatan gitu. Rasa Apalagi takut untuk menjadi lebih greater ya. Nah itu. yes, apalagi didikan orang Jawa. Biasa-biasa aja. Nggak usah menonjol, nanti diomongin orang loh. Iya, benar. Oh, benar banget. Itu saya kan di Jawa terus, Mbak. Jadi dari bayi sampai sekarang kan di Jawa terus. Jadi itu benar-benar melekat. Kalau kelihatan menonjol sedikit kan orang langsung kita yang sudah berasumsi akan dipandang aneh dengan orang lain. Yes. Nah, itu semua dipatahin tuh sama dokter Dik. Luar biasa. Judgment. Nah, banyak banget. Saya tuh waktu sebelum kembali ke Jakarta, saya kembali ke Jogja kan. Itu saya nggak dengan judgment. Dan ternyata ya memang belum allowance, belum mempelajari penuh tentang allowance terhadap judgment. Nah, di kelas foundation ini juga diajarin bagaimana kita, apa sih judgment itu, bagaimana sih menghadapi judgment yang sebenarnya berkontribusi juga buat kehidupan kita. Iya, benar. Judgment itu nggak cuma, biasanya kita judgment itu terhadap orang lain gitu ya. Tetapi ternyata setelah dicek malah lebih banyak judgment terhadap diri sendiri kalau saya. Betul. Dan judgment terhadap diri sendiri itu is modern black magic. Iya, modern black magic, betul. Dan itu kejahatan, sebenarnya itu sesuatu istilahnya kejahatan karena kita nggak merasa bersyukur dengan apa yang sudah diberikan Tuhan, keunikan kita gitu kan. Nah, ini dia, ini kata yang saya tunggu. Tuhan, apa kontribusi kelas foundation dengan relationship Dita dengan Tuhan? Oh, saya makin melihat Tuhan itu benar-benar besar dan keterlibatannya itu sungguh luar biasa ketika kita mau rileks. Jadi kalau kita mau ngontrol semua, itu kan Tuhan
membantu, misalnya Tuhan membantu, aku bantunya lewat atas ya, Dit, gitu. Enggak, aku maunya lewat bawah, gitu. Kalau lewat atas tuh bukan bantu. Kalau sekarang saya bisa melihat, oh lewat atas boleh, bawah boleh, kanan kiri boleh, gitu. Apapun gitu. Nah, itu salah Wow. satu contohnya. Ya, memang ada yang beranggapan access consciousness ini jadi pelajaran sesat, tapi buat saya malah semakin dekat dengan Tuhan. Yes, makin luar biasa, dan makin tidak mengkotak-kotakkan Tuhan. Bahwa ya Tuhan itu tidak terkotakkan lah, apa ya, Tidak. benar-benar besar, dan bahkan di dalam kita pun itu ada, Tuhan menggerakkan semesta, semua kayak gitu. Yes. Merinding semuanya badanku. Sebenarnya dengan kita mengajukan pertanyaan itu, kita membiarkan Tuhan bekerja di kita, kita tidak membiarkan otak mengontrol keputusan kita. Nah, itu di apa ya? Di Alkitab itu juga ada bahwa mintalah maka kamu akan diberi, gitu kan? Nah, itu dengan kita selalu melakukan bertanya itu juga membuat banyak ternyata kita rileks membiarkan terjadi. Oh, keren. Nah, ada satu contoh, Mbak. Waktu itu ya. saya mau dengan supervisor saya. Itu saya udah kirim, tapi belum saya WA belum dibalas selama. Kemudian saya ngajuin pertanyaan, apakah ada yang lebih baik dari ini? Is there any better than this? Kemudian diajarin untuk di foundation itu kan diajarin juga ada full energy atau ada push energy gitu kan. Nah, itu saya lakukan juga nggak berapa lama. Supervisor saya itu jawab WA. Nah, itu menurut saya salah satu juga bentuk dari bantuan dari Tuhan gitu loh. Dari Tuhan. Wow, keren. Nah, suami istri ini belajar access consciousness juga, memilih untuk access consciousness. Gimana, Mbak? Setelah dan sebelum memilih, kalian berdua memilih untuk berkesadaran, itu apa kontribusinya dalam hubungan kalian berdua? Kontribusinya nggak banyak drama. Itu drama. Iya, kalau dari saya lebih allowance karena saya jadi nggak banyak ekspektasi. Nah, dulu itu misal saya memiliki keinginan A, itu saya ekspektasikan ke suami, kamu lakuin A dong, padahal itu keinginan saya. Sekarang saya sadar, aku pingin A ya, aku yang lakuin lah. Ya, betul. Dan ngomong aja, aku mau ini A, B, C, nggak muter. Ya. Dan tidak menggunakan asumsi masing-masing. Itu juga kadang-kadang kita memiliki asumsi sehingga untuk berkomunikasi pun kita agak menjaga gitu. Tetapi ketika kita berkomunikasi sana berasumsi juga jadinya kemudian ada drama tadi. Iya. Seru. Oke, Mbak, will you recommend this class to others? Iya, saya sangat rekomendasikan kelas ini, kelas foundation untuk yang baru belajar Access Bar. Kelas ini sangat baik untuk mendalami Access Bar, mendalami Access Consciousness ya, karena ya itu tadi, kalau cuma Access Bar itu kadang ilmunya terus hilang karena nggak tahu dasarnya tuh bagaimana gitu, dasar tenkis misalnya, disruptor implant itu bagaimana gitu. Jadi Access Bar ini nggak cuma sekedar apa namanya kayak treatment sentuh-sentuh kepala gitu, tetapi ternyata dia berpengaruh di dalam pola hidup kita gitu. Banyak banget manfaatnya. Dan saya sangat merekomendasikan untuk teman-teman mengambil kelas foundation. Nah, kalau ingin difasilitasi dengan sampai dasar-dasarnya itu Dr. Dev luar biasa dalam memfasilitasi. Yes, persising beliau kuat sekali. Iya, keren. Oke. Kalau misalnya belum ketemu tuh kuncinya atau belum ketemu, Dr. Dev masih kayaknya bukan itu deh. Masih kayak gitu, kayak masih padahal kita kayak udah itu udah mentok. Ya udah nanti. Kalau udah ketemu gitu. Tapi nggak maksa juga gitu.
Iya, 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 benar-benar. Jadi kita tuh diminta untuk menggali. Sebenarnya beliau sudah tahu itu, Dokter Iya, Davi itu, cuma kan bukan begitu cara memfasilitasi. Kita diminta untuk mencari tahu sendiri. iya benar. Yes. Jadi Dokter David tuh sabar karena menunggu kita untuk sadar dulu. Kadang besokannya baru baru sadar ya, Mbak ya. Oh, oh. Kadang baru sadar, baru nanya, oh dok yang kemarin gini-gini, gitu. Ya, wow. Oke, Mbak Dita, thank you so much for today for sharingnya. Thank Makasih you. Mbak, seru ngobrolnya, nggak bisa Iya, ngomongin ini. ngobrol sama Dita selalu seru. Mm-mm. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan ini. Jadi bila ada yang ingin bertanya tentang apa itu Access Consciousness, bisa langsung ke www.hidupceria.com. Di situ banyak sekali info tentang apa itu Access Consciousness dan juga fasilitator dan praktisi di sana. Terima kasih sudah menonton. Ketemu lagi dengan Dita suatu saat dengan perbincangan yang tidak kalah seru. Iya, bye, makasih.